senja sore tanpa terasa. Mentari yang tadi bersinar garang, kini bersiap kembali ke peraduannya. Belum sih, masih dalam perjalanan menuju ke peraduannya. Berkas sinarnya masih memancar meski tak seganas tadi. Liora sudah bersiap dengan memakai blus dan rok pendek selutut berwarna krem. Rambutnya yang panjang hanya dikuncir sebagian, membiarkan sisanya menjuntai bebas. Wajah ayunya dioles make up tipis. Bibir mungilnya juga dipakaikan lipstik dengan warna soft. Setelah dandanan siap, dia mengambil tas kecilnya, melewati kamar Kelvin yang masih tertutup. Liora mendorongnya pelan, mengintip dari bagian kecil yang terbuka. Rupanya sang empunya sedang lelap, kesempatan untuk pergi. Karena jika sampai Kelvin tahu, yang ada rencananya akan berantakan. Pasti Kelvin kepo dan bertanya macam-macam. Dia kan tidak pandai berbohong. Dengan gerakan pelan, Liora tutup pintunya lagi. Pelan, sangat pelan, hingga tidak menimbulkan suara sedikit pun. Dia lirik jam tangan mungilnya. Pukul 3:30. Lumayanlah untuk perjalanan yang lumayan. Liora sudah bicara tadi pada Pak Ujang untuk mengantarnya ke toko kue kemarin. Dalam langkah terakhir tangga, Bina mengejutkannya. Wah, rapi sekalinya. Mau kemana? Liora terlonjak kaget, memegangi dadanya dan menangkap Bina yang masih mesem-mesem. Bina, ngagetin aja. Tugasnya menarik nafas. Bina cengar-cengir. Hihihi, padahal saya di sini dari tadi loh nya. Tuh lagi ngepel. Masa nyonya nggak tahu saya? Liora meringis. Maaf Bi, nggak lihat tadi soalnya. Emang nyonya mau kemana loh? Cantik banget. Tanya Bina penasaran. Itu Bi mau pesenin kue buat Kelvin, ucap Liora pelan dan sembari mendongak ke lantai atas tangga. Takutnya Kelvin memergoki. Oh, buat ulang tahun tuan ya nya. Liora mengangguk. Iya Bi, hehehe. Bibi kira apa pada lupa ya? Kok nggak ada acara tadi malam? Ternyata mau ada surprise toh. Tugas Bina yang bahkan ngomong surprise aja masih sekenanya. Tapi itu justru yang membuat Liora tertawa. Wala Bibi, maksudnya surprise toh. Liora masih tertawa. Ya itulahnya surprise opo servis itulah. Nyonya mau beli buat surprise ya kan? Liora mengangguk. Meski tawanya masih ada. Meski nggak sekencang tadi. Ya udah Bi, saya berangkat dulu ya, ujarnya, dan Bina mengangguk saja. Iya Bi, doakan aja. Oh ya, nanti kalau Kelvin tanya, bilang aja, saya keluar sebentar. Baiknya, pasti. Liora tersenyum. Dia bergegas menghampiri Pak Ujang yang mengelapi mobil sedari tadi sembari menunggui kedatangan majikannya. Dan setelah Liora datang, barulah Pak Ujang melempar kain lap dan terburu membukakan pintu untuk majikan mudanya. Mobil melaju keluar dari gerbang lebar rumah tersebut. Kue tar cantik dengan tulisan Happy Birthday My Lovely Husband tersebut dengan sangat elegan. Liora manggut-manggut, puas melihat hasil pesanannya. Tak lupa, dia pesan lilin membentuk angka sesuai dengan usia sang suami. Ini aja Nona, tanya karyawan toko kue tersebut. Liora mengedarkan pandangan. Kue dengan aneka bentuk cantik dan unik.
juga rasa yang tentu aja tak mengecewakan terpampang rapi di etalase. Tadinya, Liora mau pesan beberapa kue lain untuk orang rumah, tapi dia pikir hanya dia dan Kelvin yang akan merayakannya nanti. Jadi mungkin ini saja sudah cukup. Ini aja mbak, ucapnya pada akhirnya. Karyawan itu mengangguk dan membungkus kue tersebut supaya aman dalam perjalanan nanti. Setelah itu, Liora membayarkan harga kue tersebut di kasir. Dalam perjalanan pulang, dia senyum-senyum, membayangkan wajah senang Kelvin atas kejutan yang akan disajikan untuk suaminya nanti. Juga tentu saja kejutan atas kabar kehamilannya. Sampai di rumah, Liora menyimpan kue tersebut di tempat yang aman dari jangkauan Kelvin. Dia menghampiri Bi Ina yang sedang memasak. Kayaknya dari tadi nggak lihat Aretha deh, Bi, tanyanya celingak-celinguk. Oh itu, dia tadi izinnya katanya disuruh pulang sama mamanya. Belum sempat izin sama nyonya, tapi sudah pamitan sama Tuan Kelvin kok katanya. Liora mengerutkan dahinya. Kapan? Perasaan sedari tadi pagi Kelvin bersamanya deh. Juga berpergian bersama. Mamanya kenapa, Bi? Sakit lagi? Tanya Liora mencoba mengusir perasaan curiganya yang tiba-tiba saja hadir tanpa dia mau. Wah, kurang tahu sayangnya. Dia tadi cuma bilang disuruh pulang sama mamanya. Udah gitu aja. Juga nyampein ke nyonya kalau dia izin pulang, tapi malah saya lupa. Hihihi. Liora mengambil beberapa butir bawang merah dan mengirisnya. Untung aja punya tuan semacam Liora dan Kelvin. Jadi Bi Ina gampang aja berinteraksi dengan kedua tuannya. Tapi memang sih sejak Kelvin kecil Bi Ina sudah mengabdi sangat lama. Wajar aja kalau sedekat ini. Dan bukannya Kelvin tidak mau mencari pembantu yang lain, karena menurutnya Bi Ina aja udah cukup. Jujur dan cekatan. Pernah ada yang melamar di sini, tapi ujung-ujungnya mereka berhenti sendiri dengan alasan tuh nggak kuat. Padahal apa yang ditakutkan dari seorang Kelvin? Katanya efek wajah mempengaruhi. Mungkin itu juga yang membuat Kelvin kelihatan ditakuti oleh karyawan baik di rumah maupun di kantornya. Mereka berbincang sembari memasak. Tak terasa malam pun datang. Liora mengamati kado itu sekali lagi. Bibir mungilnya tersenyum bahagia. Tapi dia rasa masih ada sekitar 1/4 jam lagi. Liora memanfaatkan untuk mendekor kadonya supaya lebih menarik perhatian. Kado berbentuk kotak persegi berukuran sedang tersebut kini berubah bentuk menjadi sangat cantik. Dan rasanya sayang sekali kalau sampai bungkus kado ini disobek begitu saja. Kue tar cantik itu tergeletak di atas mejanya. Sengaja, dia mengunci pintunya supaya tidak ketahuan oleh Kelvin. 5 menit lagi pukul 7:30. Liora membuka kunci kamarnya, lalu kembali ke tempatnya semula menunggu Kelvin agar masuk ke kamarnya nanti. Bibirnya mengulas dan dengan gambaran kebahagiaan yang akan dia terima nanti. Liora duduk di samping pintu kamarnya, biar nanti kalau Kelvin datang, dia bisa langsung melempar potongan-potongan kertas yang telah dia potong-potong jadi kecil tadi. Sayangnya, Liora tidak tahu kalau Kelvin saat ini sedang bepergian keluar. Dan parahnya lagi, Kelvin tidak mengabari Liora kalau dia keluar malam ini. Tentu saja, Kelvin takut Liora akan bertanya yang aneh-aneh, dan dia menjawab aneh-aneh juga. Aretha menuntun tangan Kelvin yang dibalut kain tadi, membawanya ke suatu tempat. Sudah tak, mataku buram tahu, keluhnya. Ih, sebentar lagi lah, Vin. Tahan. Kelvin mendesah dengan samar. Ini adalah atap dari sebuah hotel bintang 5 yang kini disulap oleh Aretha menjadi tempat yang
dia akan memeriahkan ulang tahun Kelvin. Kalian pasti penasaran kan bagaimana bisa Aretha yang kelihatannya miskin bisa menyewa gedung tinggi itu untuk merayakan ulang tahun Kelvin. Aretha melepas tangannya sampai tempat yang dituju. Nah, sekarang kamu bisa buka mata, ucapnya. Atap gedung yang luas terhampar, tidak ada apa-apa selain dirinya dan Giselle. Di atas meja ada kue tart cantik dengan lilin berangka sesuai dengan umurnya saat ini. Juga bunga segar dalam vas dan 2 gelas biola kosong bersanding dengan sebotol minuman. Keputusan yang tepat, karena memang seorang pria berbeda selera dengan wanita yang tak perlu muluk-muluk dengan keindahan dekorasi. Hembusan angin malam menerpa bebas. Pemandangan kota dengan gemerlap lampunya menambah keindahan tersendiri. Apalagi di atas sana langit cerah memayungi. Giselle tersenyum lebar mendapati wajah kaget seorang Kelvin. Happy birthday to you, happy birthday to you. Dia bernyanyi dan bertepuk tangan riang. Kelvin tersenyum tipis, justru pikirannya melayang ke arah Leora. Ada apa dengan istrinya tersebut? Apa karena Leora tidak tahu bahwa hari ini ulang tahunnya? Mungkin iya. Mereka kan baru menikah beberapa bulan yang lalu. Tapi kenapa rasanya sesak? Bukankah biasanya wanita cenderung perhatian dengan urusan seperti itu? Yang bahkan urusan kecil pun mereka biasanya tahu. Selamat ulang tahun Kelvin, semoga makin jaya dan bahagia, baik itu dalam usahamu ataupun keluargamu, ucap Giselle. Kelvin mengangguk dan tersenyum. Makasih ya Sel, kamu masih sama orang yang pertama mengucapkan selamat padaku, ucapnya. Memang Leora belum mengucapkan selamat. Maksudnya ini kan sudah malam. Tukas Giselle hati-hati. Kelvin terkekeh kecil. Mungkin dia belum tahu tanggal lahirku, ucapnya dengan senyum tersungging, meski dalam hati berbeda rasa. Tapi kan seharusnya, mungkin dia belum tahu. Buruan tiup lilinnya, keburu mati kena angin, tukas Giselle. Kelvin memajukan wajahnya. Tunggu, buat permohonan dulu, potong Giselle. Kelvin tertawa kecil. Kamu masih percaya dengan hal begituan? Udah, buruan. Kelvin terkekeh mengikuti Giselle yang lebih dulu memejamkan mata dengan tangan tertangkup. Beberapa saat kemudian dia membuka matanya dan tiup lilinnya. Sekali meniup lilin itu padam dan seperti biasa. Setelahnya Kelvin memotong kue dan menyerahkannya pada Giselle, yang tentunya disambut dengan senyum oleh wanita itu. Makasih, sekali lagi happy birthday ya, ucapnya. Thanks ya Sel. Tak lama datanglah pelayan yang membawakan menu makan malam untuk mereka. Loh, ada makanan juga, krenyit Kelvin. Iya dong, ya masa cuma mau tiup lilin doang, gak seru lah Vin. Kelvin manggut-manggut, melirik jam tangannya. Mungkin beberapa menit lagi di sini tidak apa-apa. Mereka menyantap makan malam bersama dengan sesekali Giselle melirik pada Kelvin yang terlihat makan dengan agak terburu. Giselle sudah menebak, pasti Kelvin sedang memikirkan istrinya. Senyum miring dan samar tersungging. Lihat aja, malam ini akan dia buat Kelvin benar-benar tidak kembali ke rumah. Kelvin meraih tisu dan mengelap mulutnya, pertanda dia sudah selesai makannya. Dia mengambil ponselnya dan memainkannya, entah apa yang ditulisnya. Giselle yang hanya mengambil sedikit porsi menyelesaikan suapan terakhirnya. Sudah selesai, ayo kita pulang. Kelvin hendak beranjak tapi dengan sigap Giselle menahan pergelangan tangannya. Kelvin menatapnya dengan pandangan bertanya. Sebentar lagi ya, mohonnya. Tapi, ayolah Vin, ini terakhir kita bertemu, bujuknya. Kelvin menghela nafas, lalu kembali duduk. Baiklah,
Anggap aja ini terakhir kali seperti yang dikatakan oleh Giselle. Giselle menuangkan minuman dari botol tersebut ke cangkir kosong lalu mengelurkan di depan Kelvin. Ini apa? Kerenyit Kelvin. Alkohol. Alkohol? Giselle mengangguk. Tapi aku bahkan belum meminumnya lagi, ucapnya dengan sangsi. Tenang aja, kadar alkoholnya rendah kok. Gak bisa, Sel. Ayolah, Vin. Ini terakhir. Please. Hanya beberapa teguk. Tidak sampai mabuk kok, ujarnya dengan tatapan memohon. Sekali lagi Kelvin menghela nafas. Seumur hidup, dia meminum alkohol hanya sekali. Waktu dulu saja. Dia juga mempunyai kadar toleransi yang rendah. Segelas itu aja ya, please. Kelvin mengangguk. Dia pasrah. Giselle tersenyum dan mengulurkan gelasnya. Cheers. Kelvin menegaknya sedikit demi sedikit. Rasanya sangat tidak nyaman. Tapi Giselle terlihat santai aja. Dia dulu cukup sering mengkonsumsi minuman beralkohol itu. Aku minta maaf, ucapnya. Mungkin obsesiku cukup besar denganmu, Vin. Kalau boleh aku jujur, perasaan itu masih ada sampai sekarang. Tapi, aku rasa aku salah menempatkannya. Kamu sudah ada Liora sekarang, ucapnya menatap Kelvin. Hembusan angin makin menambah suasana. Rasanya memang hangat. Di tengah terpaan angin yang dingin, ditemani minuman beralkohol. Lumayan menghangatkan tubuhnya. Kelvin masih tidak bereaksi. Dia menahan kepalanya yang mulai agak pusing. Sepertinya kadar toleransi itu menurun lagi. Buktinya, hanya tegukan kecil saja sudah membuat kepalanya pusing. Aku minta maaf karena sempat mengganggu kehidupan rumah tangga kalian. Dan sekarang, malam ini juga aku pamit. Kenapa harus pergi? Sebenarnya kamu tetap kerja di rumah juga gak apa-apa. Bukannya nanti Liora malah curiga kalau kamu pergi. Tandas Kelvin di sela sakit kepala yang coba ditahannya. Giselle menggeleng, kembali menuangkan minumannya yang sudah habis. Aku gak mau, justru nanti perasaan ini mengganggu kalian. Selain itu, aku juga sadar diri. Aku tidak sekuat itu untuk melihat kemesraan kalian. Kelvin memegangi kepalanya. Terima kasih atas semua kebaikanmu, Vin, dan juga Liora, Nata. Aku pasti akan merindukan mereka lagi, terutama Nata. Hahaha. Gadis kecil yang kurawat itu sudah tumbuh besar. Rasanya seperti membesarkan putriku sendiri, gagahnya. Kelvin sudah tidak terlalu menanggapi. Kesadarannya perlahan seperti mengabur. Bahkan tubuhnya terasa panas. Dia bergerak gelisah sedari tadi. Merasa tidak ada sautan, Giselle menoleh. Vin, kamu kenapa? Tanyanya. Kelvin tak menyaut, memegangi kerah bajunya dan menunduk. Vin, kamu baik-baik aja kan? Jangan menyentuhku, teriak Kelvin menepis tangan Giselle. Membuat wanita itu terlonjak. Tapi kenapa? Ada apa? Kamu sakit? Giselle dengan sigap mendekati Kelvin, menyentuh dahi pria tersebut. Kelvin melenguh, menggigit bibir bawahnya. Rasanya tubuhnya panas. Singkirkan tanganmu, Giselle, ucapnya dengan tertahan. Enggak, Vin, kamu sakit kan? Ayo kita kembali ke bawah. Kondisimu sedang tidak baik-baik aja, ucapnya dan langsung melingkarkan tangannya di bahu Kelvin. Sekuat tenaga Kelvin menghempasnya, tapi sial. Mereka jatuh dengan Kelvin yang menimpa Giselle. Pandangan keduanya bertemu. Wajah Kelvin memerah, apalagi saat ini hasratnya sedang memuncak dengan sesuatu yang terasa sesak di bawah sana, karena tanpa sengaja menyenggol benda lain. Vin, kamu mau apa? Ucap Giselle saat Kelvin mengoyak baju Giselle yang tipis. Gairah terpancar jelas dari wajah Kelvin. Kelvin mendekatkan wajahnya.
Maafkan aku, tapi tolong bantu aku. Rasanya susah. Kelvin langsung meraup bibir merah yang tersaji di hadapannya. Dan detik berikutnya, terjadilah sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Liara tersentak kaget, terbangun dari tidurnya. Dia mengusap wajahnya. Dia belum pulangkah? Gumamnya. Lalu melihat jam di layar ponselnya. Pukul 12 lebih beberapa menit. Ya, udah lewat dong. Aish, bagaimana bisa aku malah ketiduran? Decaknya. Dia beranjak dari posisi tidurnya yang sama sekali tidak nyaman dan bergegas ke kamar samping, atau lebih tepatnya kamar Kelvin. Dia membuka pelan, mengernyitkan dahi begitu mendapati tidak ada Kelvin di dalam. Belum pulang, kemana dia? Liara memeriksa ke kamar Nata, tapi ternyata tidak ada sosok pria itu. Liara mengernyit. Rasa-rasanya Kelvin tadi tidak izin untuk pergi kemana gitu. Atau jangan-jangan... Liara bergegas kembali ke kamarnya, memeriksa kotak chat. Benar, ada pesan dari Kelvin. Bi, aku pulang agak malam ya. Tadi ketemu sama temen lama, jadi keasikan ngobrol. Jangan tunggu aku, tidurlah kalau sudah ngantuk. Love you. Liara tersenyum tipis, meletakkan ponsel tersebut ke atas nakas, lalu melirik kue yang tersaji di atas meja. Ya, padahal mau ngerayain. Ya udah deh, besok aja, gemamnya. Liara membawa kue itu ke dapur, memasukkan ke dalam kulkas, dan setelah itu dia kembali ke kamar, membaringkan badannya, melanjutkan tidur yang sempat tertunda tadi. Tak ada perasaan apa-apa, karena dia pikir mungkin Kelvin baru akan kembali sekitar jam-jam 1 atau 2 lah, tanpa dia tahu ada pengkhianatan yang tengah terjadi di belakangnya. Awal mula dari sebuah bencana besar yang akan terjadi. Bersambung.